Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jika Abdul Hakim dengan NIM 220322006. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia bisnis dan industri, yaitu ISO 9001, yang dimana sistem manajemen mutu, yang dimana materi ini tidak hanya penting bagi perusahaan besar, tetapi juga relevan bagi usaha kecil, seperti lembaga pemerintahan, bahkan institusi pendidikan. Sebelum masuk ke detail teknik, mari kita pahami dulu apa itu ISO. Mengapa sertifikasi ini menjadi simbol kualitas dan kepercayaan di mata dunia. ISO merupakan singkatan dari International Organizer for Standardization, didirikan pada tahun 1947 di Genf, Swiss. ISO beranggotakan lebih dari 160 negara, termasuk Indonesia, melalui lembaga BSN atau Badan Standarisasi Nasional. Tujuan utama ISO adalah menyusun standar internasional untuk berbagai sektor industri, mulai dari manufaktur, pertanian, hingga layanan publik. Standar-standar ini memastikan bahwa produk dan jasa yang beredar di dunia memiliki mutu keamanan dan efisiensi yang konsisten. Sebagai contoh, ketika kamu membeli laptop di Indonesia atau di Jepang, kualitas dan keamanannya bisa sama-sama terjamin. Karena produsen mengikuti standar ISO. Tanpa adanya ISO, perdagangan global akan lebih sulit karena tidak ada acuan kualitas yang seragam. Namun perlu digarisbawahi bahwa penerapan ISO bersifat sukarela. Sukarela artinya tidak semua perusahaan wajib memiliki standar sertifikat ISO, tapi faktanya banyak perusahaan besar dan bahkan UMKM yang mengejar sertifikasi ini karena dianggap meningkatkan kepercayaan pasar dan daya saing internasional. ISO atau International Organization for Standardization merupakan sebuah organisasi dunia yang berdiri di Genoa, Swiss di tahun 1947. Saat ini ISO beranggotakan kurang lebih dari 126 negara termasuk Indonesia. Badan atau organisasi ini bekerja dalam melakukan pembuatan peraturan atau standar yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Jadi lembaga inilah yang bertugas untuk menyeragamkan peraturan dalam industri perdagangan yang disesuaikan dengan seluruh jenis industri yang ada di dunia. Namun mematuhi syarat ISO bukanlah kewajiban bagi semua perusahaan. Hanya saja fakta di lapangan, banyak perusahaan yang dianggap memenuhi kualitas dan dapat bersaing di pasar global jika memiliki sertifikasi ISO. Nah, mengapa standar itu penting? Nah, bayangkan kamu sedang membeli produk elektronik, misalnya blender. Nah, di rak toko atau dua merek yang tampak mirip. Nah, harga terjauh berbeda, tapi salah satunya memiliki label ISO 9001 atau Certified. Tanpa berpikir lama, kebanyakan orang akan memilih produk dengan label ISO karena secara tidak langsung label itu memberi sinyal keamanan, mutu, dan kepercayaan. Nah, inilah kekuatan standar internasional atau ISO. Ia bukan hanya sekadar simbol atau formalitas di atas kertas, tapi representasi komitmen sebuah perusahaan terhadap kualitas. Nah, perusahaan yang sudah menerima ISO pada dasarnya sedang berkata kepada dunia, kami tidak hanya menjual produk, kami menjual keandalan dan kepercayaan. Dan inilah alasan mengapa sertifikasi ISO membawa banyak manfaat strategis bagi organisasi modern. Yang pertama, meningkatkan kredibilitas perusahaan. Nah, dalam dunia bisnis, kepercayaan adalah mata uang paling berharga. Nah, tidak peduli seberapa bagus produkmu, jika pasar tidak percaya pada kualitasnya, maka penjualan tidak akan bertahan lama. Nah, ISO menjadi fondasi kepercayaan tersebut. Sertifikasi ISO 9001 menunjukkan bahwa perusahaan telah melewati proses audit dan penilaian ketat oleh lembaga internasional. Artinya, setiap aspek dari manajemen, mulai dari produksi, pengawasan mutu, hingga layanan pelanggan, dinilai sesuai standar global. Contoh nyata, perusahaan konstruksi Wijaya Karya atau Wika di Indonesia memperoleh sertifikasi ISO 9001 untuk memastikan seluruh proyeknya seperti dari jembatan hingga gedung tinggi, semuanya memenuhi standar keamanan dan mutu yang diakui dunia. Nah, ketika perusahaan ini mengikuti tender internasional, sertifikat ISO menjadi modal kepercayaan yang membuat mereka lebih unggul dibanding kompetitor yang belum bersertifikat. Selain itu, dari sisi pelanggan, label ISO memberikan rasa aman. Konsumen tahu bahwa produk yang mereka beli tidak dihasilkan secara asal-asalan, melainkan melalui sistem yang teruji dan terdokumentasi. Jadi, kredibilitas bukan dibangun lewat iklan, melainkan lewat bukti sistem yang konsisten dan terukur. Dan yang kedua, jaminan kualitas berstandar internasional, yang dimana sertifikasi ISO bukan hanya soal punya dokumen, tapi soal menjaga kualitas yang stabil di setiap titik proses. Kualitas dalam konteks ISO bukan berarti mahal, tapi konsisten dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Misalnya, perusahaan makanan cepat saji seperti KFC atau McDonald's. Mengapa rasa dan kualitasnya sama di berbagai negara? Karena mereka menerapkan sistem manajemen mutu setara dengan prinsip ISO, yang dimana memastikan bahan, prosedur, dan hasil akhir seragam di seluruh cabang dunia. Nah, inilah inti dari ISO 9001,
yaitu membangun sistem yang memastikan produk atau layanan selalu memenuhi standar yang telah ditetapkan. Untuk mencapainya, setiap perusahaan harus menjalani proses yang disebut PDCA Cycle atau Plan, DO, Check, dan Act. Yang dimana Plan menyusun rencana kerja dan standar mutu yang diinginkan, dan DO melaksanakan proses sesuai rencana. Check melakukan pemeriksaan terhadap hasil yang diperoleh, Act melakukan tindakan perbaikan bila ditemukan penyimpangan. Siklus ini membuat perusahaan selalu waspada dan tidak cepat puas dengan kondisi saat ini. Kapanpun terjadi penurunan kualitas, sistem ISO akan mendorong perbaikan segera agar mutu tetap terjaga. Kasus nyata yang terjadi yaitu perusahaan otomotif Toyota dikenal dengan budaya Kaizen atau perbaikan berkelanjutan yang dimana prinsip yang sejalan dengan ISO 9001. Mereka memiliki mekanisme internal untuk mengevaluasi ribuan laporan masalah kecil setiap bulan, kemudian mencari solusi agar kesalahan tidak terulang. Inilah mengapa produk mereka dikenal awet, efisien, dan terpercaya di seluruh dunia. Kemudian efisiensi biaya dan pengendalian risiko, yang dimana salah satu manfaat yang paling nyata dari penerapan ISO adalah penghematan biaya operasional. Mengapa begitu? Karena ISO mendorong perusahaan untuk bekerja berdasarkan data dan prosedur, bukan berdasarkan kebiasaan atau institusi semata. Proses yang tidak efektif akan segera teridentifikasi dan diperbaiki. Akibatnya, pemborosan, baik dari sisi bahan baku, tenaga kerja, maupun waktu, dapat ditekan secara signifikan. Sebagai contoh, perusahaan manufaktur tekstil di Bandung yang menerapkan ISO 9001 melaporkan penurunan cacat produksi hingga 35% dalam 6 bulan pertama. Setiap produk yang sebelumnya gagal karena benang putus atau pembaruan tidak merata, kini bisa dicegah sejak tahap awal, berkat adanya prosedur pengendalian mutu yang sistematis. Selain efisiensi biaya, ISO juga memperkuat manajemen risiko. Dalam standar ini, perusahaan wajib mengidentifikasi potensi masalah yang bisa muncul, seperti kerusakan mesin, keterlambatan pengiriman, atau kesalahan operator, lalu menyiapkan langkah antisipasi. Dengan begitu, perusahaan tidak hanya reaktif ketika masalah muncul, tapi proaktif dalam mencegahnya. Inilah bentuk efisiensi modern, bukan sekedar mengurangi biaya, tapi juga mencegah agar kerugian tidak terjadi sejak awal. Kalau kita pikirkan lebih dalam, tiga manfaat ini seperti kredibilitas, kualitas, dan efisiensi sebenarnya saling berkaitan. Kredibilitas lahir dari kualitas yang terjaga. Kualitas terjaga karena sistem yang efisien, dan efisiensi hanya mungkin terjadi bila perusahaan berkomitmen pada standar mutu yang jelas seperti ISO 9001. Tanpa sistem ini, banyak perusahaan terjebak dalam pola pemadam kebakaran, baru bertindak setelah masalah muncul. Sedangkan perusahaan yang menerapkan ISO berfokus pada pencegahan, bukan hanya penyelesaian. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ISO bukan hanya tentang memenuhi syarat audit, melainkan tentang membangun budaya perusahaan yang profesional, disiplin, dan bertanggung jawab. Dengan ISO, kredibilitas perusahaan meningkat, kualitas produk dan layanan terjamin, biaya operasional menurun, dan risiko terkendali. Dan pada akhirnya perusahaan menjadi lebih kompetitif dan dipercaya di pasar global. Nah, ISO sebagai bahasa mutu dunia. Nah, ketika kita berbicara tentang standar internasional, sebenarnya kita sedang berbicara tentang bahasa bersama dalam dunia bisnis global. Nah, ISO adalah bahasa yang menyatukan perusahaan dari berbagai negara agar mereka saling memahami tanpa salah tafsir. Namun yang menarik, ISO tidak hanya berfungsi untuk mengatur kualitas produk, tapi juga menyentuh cara kerja manusia di balik produk itu sendiri, yaitu para karyawan. Dan di sisi lain, ISO juga membantu perusahaan membangun citra dan reputasi yang kokoh di mata dunia. Dua hal ini, seperti kinerja internal dan brand eksternal, adalah fondasi yang membuat perusahaan mampu tumbuh berkelanjutan. Dia memaksimalkan kinerja karyawan dan organisasi. Banyak orang mengira ISO hanya mengurusi hal-hal teknis seperti dokumen, prosedur, dan audit. Padahal di balik itu semua, fokus utama ISO adalah manusia. Kenapa? Karena sistem yang baik tidak akan berjalan tanpa sumber daya manusia yang berkompeten, disiplin, dan memiliki mindset kualitas. ISO 9001 mendorong perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang terukur dan transparan. Artinya setiap karyawan tahu apa yang menjadi tugas, target, dan indikator keberhasilannya. Tidak ada lagi pekerjaan yang dilakukan asal selesai karena setiap proses memiliki standar yang jelas. Contoh nyatanya itu di salah satu perusahaan farmasi di Indonesia. Setelah menerapkan ISO 9001, mereka menemukan bahwa kesalahan pengemasan obat menurun drastis hingga 70%. Bukan karena alat canggih, tapi karena karyawan mendapat pelatihan yang rutin dan prosedur kerja yang diperjelas. Karyawan akhirnya tahu dengan pasti apa yang harus dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana hasilnya diukur. ISO juga membangun budaya komunikasi yang lebih terbuka. Misalnya dalam rapat tinjauan mutu, karyawan dari berbagai divisi boleh memberikan masukan tanpa takut disalahkan. Jadi ISO bukan sekedar sistem dokumen, tapi sistem kerja sama lintas fungsi.
ISO sebagai alat motivasi dan pengembangan diri. Selain meningkatkan disiplin kerja, ISO juga bisa menjadi alat motivasi karyawan. Ketika perusahaan menetapkan target mutu, misalnya pengiriman tepat waktu 100% atau tingkat cacat produk di bawah 1%, maka seluruh tim memiliki arah yang jelas untuk berjuang bersama. Dan ketika target itu tercapai, ada rasa bangga yang muncul dari dalam diri karyawan. Perusahaan yang menerapkan ISO juga cenderung lebih rajin melakukan evaluasi kinerja dan pelatihan berkala. Karyawan tidak hanya dituntut bekerja sesuai standar, tapi juga didorong untuk meningkatkan kapasitas diri agar bisa menyesuaikan diri dengan perubahan. Kasus menariknya yaitu di PT Pertamina Lubricants, di mana implementasi ISO 9001 tidak hanya meningkatkan kualitas pelumas, tapi juga menciptakan budaya kerja yang disiplin dan profesional. Karyawan jadi terbiasa dengan audit, laporan, dan analisis data. Hasilnya produktivitas meningkat, kesalahan menurun, dan semangat kerja ikut naik karena mereka merasa dilibatkan dalam proses peningkatan mutu. ISO dengan kata lain menjadikan kualitas bukan sekedar tanggung jawab manajer, tapi tanggung jawab bersama. ISO sebagai alat banding dan daya saing. Sekarang mari kita bahas manfaat eksternal branding perusahaan, yang dimana di era modern ini reputasi adalah aset dan sertifikat ISO 9001 adalah simbol reputasi global. Sertifikat ini menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi kriteria kualitas internasional, bukan hanya dari klaim internal, tetapi hasil audit independen. Bagi konsumen, label ISO di sebuah produk sama artinya dengan jaminan keandalan. Bagi investor, sertifikat ISO berarti perusahaan itu stabil, terorganisir, dan punya sistem kontrol risiko yang baik. Dan bagi mitra bisnis, ISO adalah tanda bahwa mereka bisa bekerja sama dengan pihak yang profesional. Contoh nyatanya yaitu Garuda Indonesia menggunakan ISO 9001 sebagai bagian dari strategi meningkatkan kepercayaan penumpang dan mitra internasional. Melalui sertifikasi ini, mereka menegaskan bahwa seluruh aspek pelayanan, mulai dari kebersihan, kabin, hingga kecepatan tanggapan customer service dikendalikan lewat sistem mutu global. Kemudian Aqua Danone Group juga menunjukkan sertifikasi ISO di setiap pabriknya, bukan untuk pamer, tapi untuk menegaskan bahwa produk air minum mereka diproses sesuai standar higienis dunia. Hasilnya, ISO tidak hanya meningkatkan mutu, tapi juga memperkuat citra merek. Perusahaan yang sudah bersertifikat cenderung dianggap lebih berkelas, profesional, dan konsisten oleh pelanggan maupun pemerintah. Di pasar yang kompetitif, di mana setiap perusahaan berlomba menarik perhatian konsumen, branding berbasis kualitas adalah kunci. Konsumen kini lebih cerdas. Mereka tidak hanya mencari harga murah, tapi juga jaminan kualitas dan pelayanan. Dengan ISO, perusahaan dapat menggunakan sertifikatnya sebagai alat promosi yang sah dan terukur. Logo ISO 9001 di brosur, website, atau kemasan produk akan menciptakan persepsi positif tanpa harus banyak bicara. Dan yang lebih penting, branding ini tidak palsu karena dibangun atas dasar sistem nyata, bukan hanya iklan. Bayangkan dua perusahaan pengolah kopi, keduanya menawarkan produk yang enak, tapi hanya satu yang punya ISO 9001. Ketika ingin menembus pasar ekspor ke Jepang atau Eropa, perusahaan yang bersertifikat akan lebih mudah diterima. Karena pasar luar negeri sangat menghargai bukti kualitas yang terverifikasi. Namun, manfaat terbesar dari penerapan ISO bukan hanya sertifikatnya, melainkan transformasi budaya kerja. Ketika ISO dijalankan dengan sungguh-sungguh, organisasi akan berubah menjadi lebih disiplin dalam mencatat dan memverifikasi setiap kegiatan, responsif terhadap keluhan pelanggan, konsisten dalam menjaga mutu, dan terbuka terhadap ide-ide perbaikan dari semua level karyawan. Dalam jangka panjang, budaya ini menghasilkan efisiensi, produktivitas, dan reputasi yang ketat. Perusahaan yang dulu bekerja berdasarkan institusi, kini bekerja berdasarkan data. Yang dulu reaktif, sekarang proaktif. Dan yang dulu hanya mengejar keuntungan, kini berorientasi pada jangka panjang. Jadi dapat kita simpulkan bahwa penerapan ISO memiliki dua sisi manfaat besar. Yang pertama dari internal, yaitu meningkatkan kinerja, disiplin, dan kompetensi karyawan. Dari eksternal memperkuat citra, kepercayaan, dan daya saing perusahaan. Kedua sisi ini saling menguatkan seperti dua roda yang membuat organisasi maju ke arah keberhasilan. Tanpa performa internal yang solid, branding hanyalah kosmetik. Sebaliknya, tanpa reputasi eksternal yang kuat, performa internal tidak akan dikenal dunia. Dan inilah alasan mengapa ISO 9001 tidak sekadar standar, tapi juga strategi jangka panjang bagi setiap organisasi yang ingin bertahan dan tumbuh di tengah persaingan global. Nah, apa yang membuat ISO 9001 begitu penting? Nah, ketika mendengar istilah ISO 9001, banyak orang langsung berpikir tentang audit, dokumen, atau sertifikat yang dipajang di dinding kantor. Padahal jauh lebih daripada itu. ISO 9001 adalah kerangka kerja yang membentuk pola pikir organisasi agar selalu fokus pada kualitas pelanggan dan perbaikan.
Standar ini diterbitkan oleh International Organization for Standardization (ISO) dan digunakan oleh jutaan perusahaan di seluruh dunia, dari pabrik mobil Jepang, bank di Inggris, hingga rumah sakit di Indonesia. ISO 9001 bukan hanya panduan teknis, melainkan cara berpikir sistematis. Bagaimana organisasi bekerja, mengukur kinerja, lalu memperbaiki terus-menerus. Mari kita bahas satu persatu tujuan utama ISO 9001 dan bagaimana setiap poin ini berdampak nyata bagi keberhasilan perusahaan. Tujuan pertama dan bisa dibilang paling penting adalah konsistensi kualitas, yang dimana kualitas bukan sekedar hasil akhir yang bagus, tapi hasil yang stabil dari waktu ke waktu. Misalnya, ketika kamu membeli produk dari sebuah merek terkenal, entah itu air mineral, sabun, atau mobil, kamu mengharapkan kualitas selalu sama, bukan? Nah, sistem ISO 9001 ini memastikan hal itu terjadi. Bagaimana caranya? Yaitu melalui dokumentasi dan pengendalian proses yang ketat. Setiap langkah dalam produksi, mulai dari pemilihan bahan, pengujian, hingga pengiriman, harus sesuai prosedur yang sudah ditetapkan. Contoh nyatanya yaitu perusahaan PT Indofood CBP menerapkan ISO 9001 untuk memastikan setiap bungkus mie instan memiliki rasa terstruktur dan aroma yang konsisten di seluruh Indonesia. Mereka memiliki standar uji laboratorium di setiap tahap produksi, sehingga meski diproduksi di pabrik berbeda, hasilnya tetap seragam. Hasilnya, konsumen tidak hanya puas sekali, tetapi terus membeli lagi karena mereka percaya kualitasnya tidak berubah. Kemudian kepuasan pelanggan adalah jantung dari ISO 9001, yang dimana seluruh sistem manajemen mutu sebenarnya berporos pada satu hal, memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Dalam dunia bisnis modern, pelanggan bukan hanya pembeli, mereka adalah penentu hidup matinya reputasi perusahaan. Satu keluhan kecil di media sosial bisa berdampak besar pada citra merek. Oleh karena itu, ISO 9001 mengharuskan organisasi untuk secara rutin mengukur kepuasan pelanggan, menangani keluhan dengan cepat, dan menggunakan umpan balik pelanggan sebagai bahan perbaikan. Kasus nyata yaitu perusahaan Samsung Electronics Indonesia memiliki sistem survei pelanggan berbasis ISO 9001. Setiap laporan keluhan dari pengguna, seperti kesalahan pada smartphone atau layanan purna jual, akan dikategorikan, dianalisis, dan menjadi dasar perbaikan produk berikutnya. Inilah sebabnya produk mereka harus berkembang sesuai kebutuhan pasar. ISO mengubah cara pandang perusahaan dari sekadar menjual barang, menjual membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi. Tujuan berikutnya adalah menciptakan efisiensi operasional. Banyak perusahaan menghadapi masalah klasik seperti pekerjaan berulang, miskomunikasi antar divisi, dan pemborosan waktu. ISO 9001 mengatasinya dengan menstandarkan proses kerja. Setiap pekerjaan harus punya alur yang jelas, siapa melakukan apa, kapan, dan bagaimana hasilnya diukur. Dengan demikian, waktu tidak habis untuk kebingungan atau kesalahan yang sama berulang kali. Contoh, sebuah perusahaan logistik di Surabaya yang menerapkan ISO 9001 berhasil mengurangi waktu pengiriman dari 5 hari menjadi hanya 3 hari. Caranya sederhana, mereka membuat prosedur koordinasi yang jelas antar divisi gudang, ekspedisi, dan layanan pelanggan. Semua dijalankan sesuai SOP yang terdokumentasi dan terukur. Hasilnya bukan hanya efisien, tapi juga produktivitas meningkat dan biaya personal menurun. ISO membantu perusahaan bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras. Salah satu prinsip paling khas dari ISO 9001 adalah perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Tidak ada kata selesai dalam mutu, karena setiap sistem sekecil apapun selalu bisa diperbaiki. Konsep ini membuat organisasi tidak cepat puas. Setiap audit internal, survei pelanggan, atau laporan kesalahan dijadikan bahan untuk meningkatkan sistem, bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi apa yang bisa diperbaiki. Kasus inspiratif yaitu perusahaan otomotif Honda menerapkan sistem PDCA atau Plan Do Check and Act secara disiplin di setiap lini produksi. Bahkan karyawan di tingkat operator diberi kesempatan memberikan ide perbaikan. Dalam setahun, ribuan ide terkumpul, dan banyak di antaranya berhasil menekan biaya produksi dan mempercepat waktu kerja. Perusahaan yang menjalankan continuous improvement dengan konsisten akan berkembang lebih cepat dan tahan terhadap perubahan pasar. Terakhir, ISO 9001 memberikan jaminan kepercayaan, baik dari pelanggan, mitra bisnis, maupun pemerintah. Bagi banyak perusahaan, sertifikasi ISO bukan hanya kebanggaan, tapi juga tiket masuk ke pasar yang lebih luas. Banyak tender proyek, terutama dari BUMN atau internasional, mensyaratkan peserta memiliki sertifikat ISO 9001. Artinya, tanpa ISO, peluang bisnis bisa tertutup. Contoh nyatanya, dalam proses pembangunan infrastruktur besar seperti Tol Trans Jawa atau Bandara Kertajati, hanya kontraktor yang memiliki sertifikasi ISO 9001 yang bisa ikut tender, karena pemerintah ingin memastikan seluruh pekerjaan dilakukan oleh pihak yang memiliki sistem manajemen mutu yang bisa dipercaya.
Selain itu, bagi pelanggan luar negeri, logo ISO di dokumen atau kemasan produk menjadi simbol keyakinan bahwa perusahaan tersebut bisa diandalkan. Dengan kata lain, ISO bukan sekedar sertifikat, ia adalah bentuk bahasa kepercayaan global. Jadi kita perhatikan kalimat tujuan ISO ini saling berkaitan erat, seperti kualitas yang konsisten menciptakan kepuasan pelanggan, kepuasan pelanggan membutuhkan kepercayaan, kepercayaan membuka peluang pasar, sementara efisiensi dan perbaikan terus-menerus memastikan perusahaan mampu mempertahankan keunggulannya. Jadi ISO bukan hanya alat untuk memperbaiki sistem, tapi juga strategi bertahan hidup dan berkembang di pasar yang sangat kompetitif. ISO 9001 mengajarkan bahwa kualitas bukan hanya tentang produk, tapi tentang cara berpikir dan bekerja. Dengan menerapkan standar ini secara konsisten, perusahaan akan menjamin mutu produknya, memuaskan pelanggan, bekerja lebih efisien, terus berinovasi dan mendapat kepercayaan pasar global. Dan itulah esensi sebenarnya dari ISO 9001, bukan sekedar sertifikat di dinding, tapi cerminan integritas dan profesionalisme organisasi. Nah, selanjutnya kerangka yang membentuk sistem mutu dunia. Setiap sistem manajemen butuh struktur yang jelas agar bisa berjalan konsisten dan mudah dievaluasi. Nah, dalam ISO 9001 versi terbaru, yaitu ISO 9001 2015, struktur ini dibuat lebih terintegrasi, fleksibel, dan mudah diterapkan di berbagai jenis organisasi. Mulai dari perusahaan manufaktur besar seperti Toyota hingga UMKM kuliner lokal, semuanya bisa menyesuaikan kerangka ini dengan skala dan kebutuhan masing-masing. Struktur ISO 9001 terdiri dari 10 klausul utama yang berfungsi sebagai peta jalan penerapan sistem manajemen mutu. Kalau diibaratkan tubuh manusia, klausul 4-10 adalah organ yang membentuk sistem hidup. Klausul 1-3 adalah kerangka dan bahasa yang memberi arah dan definisi. Mari kita jelajahi satu persatu agar kita paham bagaimana struktur ini membentuk budaya mutu di sebuah organisasi. Klausul pertama, ruang lingkup atau scope. Klausul pertama menjelaskan tujuan umum dari ISO 9001. Tujuannya sederhana, tapi sangat fundamental. Untuk memastikan organisasi mampu secara konsisten menghasilkan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan peraturan yang berlaku. Artinya, ISO 9001 tidak membatasi jenis bisnis tertentu. Standar ini bisa diterapkan di perusahaan besar, UMKM, instansi pendidikan, rumah sakit, bahkan lembaga pemerintahan. Contoh, rumah sakit menggunakan ISO 9001 untuk memastikan prosedur pelayanan pasien. Mulai dari pendaftaran hingga perawatan dilakukan dengan standar yang sama setiap saat. Hasilnya, pasien mendapatkan pelayanan yang cepat, aman, dan bebas dari kesalahan administratif. Klausul kedua, yaitu referensi normatif atau normative reference. Klausul kedua bersifat pendek tapi penting. Ia menjelaskan dokumen acuan resmi yang digunakan dalam memahami dan menerapkan ISO 9001. Biasanya hanya mengacu pada satu dokumen utama, ISO 9000, yang berisi istilah dan prinsip dasar manajemen mutu. Dengan adanya referensi ini, semua pihak yang menerapkan ISO memiliki bahasa dan pemahaman yang sama. Ibaratnya ISO 9000 adalah kamusnya, sedangkan ISO 9001 adalah buku pedomannya. Tanpa kamus, bisa-bisa setiap orang menafsirkan istilah seperti mutu, produk, atau pelanggan secara berbeda, dan itu bisa menimbulkan kekacauan dan implementasi. Klausul 3, istilah dan definisi atau terms and definition. Klausul ini memperjelas berbagai istilah penting yang sering digunakan dalam sistem mutu. Tujuannya agar tidak ada implementasi ganda. Misalnya dalam konteks ISO, produk bisa berarti barang atau jasa. Mutu bukan hanya soal bagus atau jelek, tapi tentang pemenuhan persyaratan pelanggan. Ketidaksesuaian artinya setiap hal yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan, bukan hanya kesalahan fatal. Contoh sederhana, sebuah restoran yang terlambat menyajikan makanan kepada pelanggan, walau rasa makanannya tetap enak, tetap dikategorikan sebagai ketidaksesuaian karena tidak memenuhi janji waktu pelayanan. Dengan adanya definisi ini, organisasi bisa bekerja lebih objektif dan transparan. Klausul 4, konteks organisasi atau context of the organization. Klausul ini sangat strategis. Organisasi diminta untuk memahami dirinya sendiri dan lingkungannya sebelum menjalankan sistem mutu. Ini meliputi mengetahui visi misi dan tujuan organisasi, menganalisis faktor internal dan eksternal yang memengaruhi mutu, kemudian mengetahui kebutuhan pelanggan dan pihak-pihak berkepentingan stakeholder, serta menentukan ruang lingkup sistem manajemen mutu. Contoh nyata, sebuah pabrik kelapa sawit perlu memahami bahwa tren global kini menuntut keberlanjutan dan ramah lingkungan. Artinya sistem mutu mereka tidak hanya fokus pada hasil produksi, tapi juga pada pengelolaan limbah dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Klausul ini memastikan setiap mutu tidak berjalan di ruang hampa, tapi relevan dan realistis bisnis dan lingkungan. Klausul 5, kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan adalah jiwa dari ISO 9001. Klausul ini menekankan bahwa sistem manajemen mutu hanya akan berhasil jika pimpinan puncak berkomitmen penuh. Top manajemen harus menetapkan arah dan visi mutu, menyusun kebijakan mutu yang jelas, mengkomunikasikan pentingnya mutu ke seluruh karyawan, dan memberi dukungan sumber daya yang cukup. Contoh, di perusahaan seperti Toyota atau Astra, direktur bukan hanya duduk di kantor menandatangani kebijakan, tapi secara rutin turun langsung ke area produksi, berbicara dengan operator, melihat proses, dan memberi teladan soal disiplin mutu. Hal seperti ini menciptakan role model yang kuat di mata karyawan. Dengan kata lain, mutu dimulai dari atas. Jika pimpinan tidak serius, sistem akan jadi formalitas saja. Klausul 6, perencanaan atau planning. Klausul ini menjelaskan bagaimana organisasi harus mengidentifikasi risiko dan peluang, menetapkan tujuan mutu, dan menyusun rencana untuk mencapainya. ISO 9001 mengajarkan organisasi untuk berpikir preventif, bukan reaktif. Daripada menunggu masalah muncul, lebih baik mengantisipasinya sejak awal. Contoh, sebuah perusahaan pengolahan susu menetapkan risiko seperti keterlambatan bahan baku dan kerusakan pendingin. Mereka membuat 2 pemasok cadangan dan menjadwal perawatan mesin rutin. Dengan begitu, produksi tetap lancar meski ada gangguan tak terduga. Klausul 7, tanpa dukungan yang memadai, sistem mutu tidak akan berjalan. Klausul ini meliputi sumber daya manusia atau SDM, infrastruktur dan lingkungan kerja, pengatur organisasi, komunikasi internal, serta pengelolaan dokumen dan informasi. Contoh di sebuah perusahaan makanan, dukungan berlatih pelatihan karyawan tentang kebersihan. Pemeliharaan alat produksi dan penyimpanan bahan baku. Selain itu, semua prosedur harus terdokumentasi dengan baik agar tidak ada kebingungan di lapangan. Intinya, klausul 7 memastikan sebuah organisasi memiliki fondasi sumber daya yang kokoh. Klausul 8, operasi atau operation. Inilah bagian paling teknis. Klausul 8 membahas bagaimana organisasi merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses yang menghasilkan produk atau layanan. Biasanya mencakup perencanaan produksi atau pelayanan, pengendalian mutu, penanganan keluhan pelanggan, dan tindakan terhadap produk yang tidak sesuai. Contoh, perusahaan makanan cepat saji seperti McDonald's punya SOP yang sangat detail, suhu penggorengan, waktu saji, bahkan cara menyapa pelanggan. Semua ini bagian dari kontrol operasi agar pengalaman pelanggan tetap konsisten dimanapun cabangnya berada. Klausul 9, evaluasi kinerja atau performance evaluation. Bagian ini fokus pada pemantauan dan pengukuran kinerja sistem mutu. Organisasi wajib melakukan survei kepuasan pelanggan, menjalankan audit internal, menganalisis data kinerja, dan melakukan tinjauan manajemen secara berkala. Contoh, sebuah universitas yang menerapkan ISO 9001 mungkin melakukan evaluasi rutin terhadap kepuasan mahasiswa, kecepatan pelayanan akademik, dan efektivitas dosen. Data ini kemudian digunakan untuk memperbaiki sistem perkuliahan. Evaluasi ini memastikan setiap mutu tetap hidup dan relevan, bukan hanya laporan tahunan. Klausul 10, peningkatan atau improvement. Terakhir, klausul 10 menekankan prinsip perbaikan berkelanjutan. Setiap masalah harus direspon dengan tindakan korektif yang jelas, dan hasilnya harus digunakan untuk memperkuat sistem di masa depan. Contoh nyata, sebuah perusahaan minuman membuat banyak keluhan, para tutup botol bocor. Alih-alih menyelesaikan operator, mereka melakukan analisis akar masalah, mengganti metode penyegelan, dan melatih ulang karyawan. Hasilnya, keluhan menurun 90% dalam 3 bulan. Inilah esensi continuous improvement. Jika kita rangkum 10 klausul dalam ISO 9001/2015 adalah peta yang membawa organisasi menuju mutu berkelanjutan. Setiap klausul saling berhubungan, mulai dari memahami diri sendiri, melaksanakan, mengevaluasi, hingga memperbaiki. ISO 9001 bukan sekedar kumpulan aturan, tapi cara berpikir sistematis untuk memastikan setiap proses menghasilkan nilai bagi pelanggan. Dengan struktur ini, perusahaan bisa tumbuh lebih efisien, karyawan lebih terarah, dan pelanggan lebih puas. Itulah kekuatan sejati dari sistem manajemen mutu berbasis ISO 9001. Nah, dari standar ke nilai yang dihidupi, ISO 9001 bukan sekedar kumpulan prosedur atau dokumen teknis. Lebih dari itu, ISO adalah filosofi kerja, seperangkat nilai yang menuntut organisasi agar konsisten, transparan, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Dalam versi 2015, ISO 9001
memiliki 7 prinsip dasar yang menjadi pondasi dari semua klausul dan proses di dalamnya. Prinsip-prinsip ini seperti kompas moral dan operasional, memastikan setiap keputusan dan tindakan selalu berpihak pada kualitas dan kepercayaan. Mari kita bahas satu persatu lengkap dengan maknanya, contohnya, dan bagaimana penerapannya bisa mengubah budaya perusahaan. Fokus pada pelanggan atau customer focus. Semua dimulai dari pelanggan. Tanpa pelanggan, tidak ada bisnis tanpa kepuasan pelanggan. Bisnis tidak akan bertahan lama. Prinsip ini mengajarkan organisasi untuk memahami kebutuhan pelanggan, baik yang diungkapkan maupun yang tersirat. Artinya, bukan hanya memenuhi permintaan eksplisit, tapi juga memprediksi harapan yang belum mereka sampaikan. Contoh nyata, perusahaan seperti Apple tidak menunggu pelanggan meminta fitur tertentu. Mereka mengamati perilaku pengguna, memahami kebutuhan yang belum disadari, dan menghadirkan lebih dulu. Hasilnya kepuasan dan loyalitas pelanggan yang sangat tinggi. Dalam konteks ISO, organisasi perlu melakukan survei kepuasan pelanggan, menindaklanjuti keluhan dengan cepat, dan menjadikan suara pelanggan sebagai dasar setiap keputusan mutu. Filosofi sederhana, jika pelanggan senang, organisasi akan bertahan. Nah, yang kedua, kepemimpinan atau leadership. Prinsip kedua, berbicara tentang peran pemimpin dalam membangun arah dan budaya mutu. Seorang pemimpin dalam konteks ISO bukan hanya manajer yang memberi perintah, tapi visioner yang menanamkan nilai kualitas di seluruh organisasi. Mereka harus menciptakan lingkungan kerja di mana orang merasa terlibat dan bersemangat menjaga mutu. Contoh, di perusahaan Toyota, konsep Gemba Walk, di mana manajer turun tangan ke lantai produksi, adalah wujud nyata kepemimpinan ISO. Pemimpin tidak hanya memerintah dari kantor, tapi hadir, mendengar, dan memberi contoh. Kepemimpinan seperti ini menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif. Ketika pemimpin serius pada kualitas, karyawan akan mengikutinya. Pemimpin adalah sumber energi mutu. Jika berhenti mendorong, seluruh sistem ikut melambat. Kemudian keterlibatan orang atau engagement of people. Prinsip ini menegaskan bahwa kualitas adalah tanggung jawab semua orang. Setiap karyawan dan dari operator hingga direktur punya peran penting dalam menjaga mutu. Organisasi yang baik tidak hanya menuntut hasil, tapi juga memberdayakan orang-orangnya. Karyawan yang diberi kesempatan untuk berpendapat, diberi pelatihan, dan dihargai kontribusinya agar lebih bersemangat menjalankan sistem mutu. Contoh, di pabrik elektronik di Batam, manajemen menerapkan sistem employee suggestion box di mana setiap karyawannya bisa memberikan ide perbaikan proses dalam 1 tahun. Lebih dari 200 ide diterapkan dan banyak di antaranya berhasil menghemat biaya produksi jutaan rupiah. Keterlibatan seperti ini tidak hanya meningkatkan mutu produk, tapi juga menumbuhkan rasa memiliki ketika karyawan mereka merasa bahwa sudah suara mereka didengar. Mereka akan lebih peduli terhadap hasil kerja. Selanjutnya, pendekatan proses atau proses approach. Prinsip ini mengajarkan bahwa hasil terbaik akan tercapai jika organisasi melihat pekerjaannya sebagai rangkaian proses yang saling terhubung. Bukan sekadar kerjakan tugasmu, tetapi pahami bagaimana tugasmu berpengaruh terhadap orang lain. Contoh nyata, dalam pabrik makanan, proses produksi dimulai dari penerimaan bahan baku, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi. Jika satu tahap tidak terkontrol, misalnya pengemasan bocor, maka seluruh proses sebelumnya menjadi sia-sia. Pendekatan proses memastikan setiap langkah memiliki tujuan, indikator, dan tanggung jawab yang jelas. Dengan memahami keterkaitan antar proses, organisasi bisa bekerja lebih efisien dan mencegah kesalahan sistematik. Aisyah mengajarkan bahwa mutu tidak dihasilkan oleh satu bagian, tapi oleh proses yang sulit. Dia perbaikan berkelanjutan atau improvement. Tidak ada sistem yang sempurna. ISO menyadari hal ini sehingga salah satu prinsip terpentingnya adalah continuous improvement atau perbaikan terus-menerus. Organisasi yang stagnan atau kalah oleh perubahan zaman. Karena itu, setiap hasil audit keluhan pelanggan atau data produksi harus dilihat sebagai peluang untuk memperbaiki diri. Contoh, perusahaan Unilever Indonesia menggunakan prinsip perbaikan berkelanjutan dalam operasionalnya. Mereka mendorong tim produksi untuk terus mencari cara menghemat air, energi, dan bahan baku setiap tahun. Efisiensi meningkat tanpa menurunkan kualitas produk. Continuous improvement bukan hanya memperbaiki kesalahan, tapi juga mencari peluang untuk berinovasi. Karena dalam dunia mutu tidak ada kata cukup baik. Nah, selanjutnya pengambilan keputusan berdasarkan bukti atau evidence-based decision making. Seringkali keputusan diambil berdasarkan institusi, pengalaman, atau bahkan tekanan emosional. Aisho menentang cara itu. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap keputusan harus didasarkan pada data dan fakta. Dengan data, organisasi bisa menilai apa yang benar-benar terjadi, bukan apa yang mereka
kira terjadi. Contohnya, sebuah pabrik tekstil menghadapi penurunan kualitas benang. Alih-alih menyalahkan operator, mereka menganalisis data mesin dan menemukan bahwa suhu ruangan terlalu tinggi, mempengaruhi hasil pintalan. Keputusan untuk menambah pendingin ruangan membuat kualitas kembali stabil. Inilah kekuatan data. Keputusan berbasis bukti, mengurangi konflik, mempercepat solusi, dan meningkatkan akurasi pengambilan keputusan. Dalam ISO, kita percaya pada data, bukan dugaan. Selanjutnya, manajemen hubungan atau relationship management. Prinsip terakhir adalah mengelola hubungan yang saling menguntungkan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pelanggan, pemasok, pemerintah, masyarakat sekitar. Sebuah organisasi tidak bisa berdiri sendiri. Kualitas yang baik hanya bisa tercapai jika seluruh rantai pasok atau supply chain juga berkualitas. Contoh nyata, perusahaan otomotif seperti Honda atau Mitsubishi memiliki program supplier development untuk melatih pemasok kecil agar memenuhi standar mutu yang sama. Dengan cara ini, kualitas produk akhir tetap konsisten dan hubungan bisnis menjadi lebih kuat. Selain itu, pemasok manajemen hubungan juga berlaku dengan pelanggan. Menjaga komunikasi, mendengarkan keluhan, dan menindaklanjuti masukan adalah bagian dari prinsip ini. Aisyah percaya bahwa yang baik menciptakan stabilitas jangka panjang. Sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, tapi dibangun lewat percayaan dan komitmen. Jika kita lihat bersama, ketujuh prinsip ini membentuk satu sistem yang saling mendukung. Prinsipnya itu fokus pada pelanggan, yang dimana arah fokusnya kepuasan dan loyalitas, dampak utama terhadap pertumbuhan berkelanjutan. Nah, ketujuh prinsip ini bukan hanya teori, tapi DNA dari setiap organisasi yang berorientasi pada mutu. Ketika dijalankan dengan sungguh-sungguh, prinsip ini menjadikan perusahaan bukan hanya efisien dan produktif, tapi juga manusiawi dan berdaya tahan. Karena mutu sejati tidak hanya diukur dari hasil kerja, tapi juga cara kita menghargai proses dan manusia di dalamnya. Nah, selanjutnya pondasi dari sebuah sistem mutu, yang dimana sebelum organisasi mulai menerapkan sistem manajemen mutu, hal pertama yang harus dilakukan adalah memahami apa yang menjadi ruang lingkup sistemnya, aturan acuan yang digunakan, dan makna istilah yang dipakai. 3 klausul awal dalam ISO 9001 yaitu ruang lingkup, referensi normatif, dan istilah dan definisi sering dianggap bagian paling singkat dari dokumen ISO, namun justru disinilah pondasi utama dari seluruh sistem dibangun. Bayangkan, ISO seperti rumah besar. Klausul 1 adalah batas tanahnya sejauh mana sistem ini diterapkan. Klausul 2 adalah aturan hukum dan pedoman yang menjadi rujukan. Klausul 3 adalah bahasa bersama yang dipakai semua penghuni rumah agar tidak salah paham. Tanpa fondasi ini, sistem ISO bisa berdiri, tapi tidak akan kokoh atau konsisten. Klausul 1, ruang lingkup atau scope, yang dimana klausul pertama menjelaskan tujuan utama ISO 9001 dan batasan penerapannya. Secara sederhana, ISO 9001 bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi mampu secara konsisten menyediakan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan serta peraturan yang berlaku. Yang menarik, standar ini berlaku universal, bisa diterapkan di perusahaan besar maupun kecil, di sektor publik maupun swasta, bahkan di lembaga pendidikan atau kesehatan. Contoh nyatanya, sebuah pabrik tekstil menggunakan ISO 9001 untuk menjamin konsistensi warna kain dan dari satu produksi ke produksi berikutnya. Kemudian sebuah rumah sakit daerah menerapkan ISO 9001 untuk memastikan pasien mendapatkan pelayanan yang sama baik di hari Senin maupun Minggu malam. Bahkan universitas pun menerapkan ISO 9001 untuk memastikan proses akademik, mulai dari pendaftaran mahasiswa hingga penilaian ujian, dilakukan dengan sistematis dan transparan. Dengan kata lain, klausul ini memberikan pesan mutu, bukan monopoli industri besar. Selama organisasi punya proses dan pelanggan, mereka bisa dan layak menerapkan ISO 91. Selain itu, ruang lingkup juga membantu organisasi menjawab pertanyaan penting. Bagaimana data dari bisnis kita yang termasuk dalam sistem mutu? Produk atau layanan apa saja yang dikontrol dengan standar ISO? Lokasi mana saja yang masuk dalam audit mutu? Nah, penentuan ruang lingkup yang jelas akan mencegah kebingungan di kemudian hari dan memastikan sistem berjalan terfokus. Kemudian klausul 2, referensi normatif atau normative reference. Klausul ini seringkali terlihat singkat, bahkan hanya satu baris dalam dokumen resmi ISO, tapi fungsinya sangat penting. Klausul 2 berisi daftar dokumen acuan resmi yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan isi ISO 9001. Biasanya hanya satu dokumen utama yang menjadi referensi, yaitu ISO 9000, yang menjelaskan tentang istilah, prinsip, dan terminologi dasar sistem manajemen mutu. Analogi sederhananya, ISO 9000 adalah kamus dan filosofi mutu. ISO 9001 adalah
Panduan penerapan mutu. Kalau kamu pernah membaca peraturan hukum, pasti ada bagian berdasarkan peraturan sebelumnya. Nah, klausul 2 ini seperti bagian rujukan hukum dalam dunia mutu. Contoh, ketika auditor menemukan istilah ketidaksesuaian atau non-conformity, mereka akan mengacu ke ISO 9000 untuk memastikan definisinya sama dengan yang digunakan perusahaan. Dengan begitu, tidak ada perbedaan tafsir antara auditor dan audiens. Ini penting karena kesalahpahaman definisi bisa membuat hasil audit salah arah. Maka setiap penerapan ISO harus berdasarkan referensi resmi, bukan interpretasi pribadi. Klausul 3, istilah dan definisi atau terms and definition. Klausul ini mungkin tampak teoritis, tetapi sebenarnya sangat krusial untuk komunikasi internal. Dalam sebuah organisasi, salah tafsir bisa menyebabkan kerugian besar, apalagi kalau berkaitan dengan mutu. ISO 9001 memastikan semua pihak berbicara dengan bahasa yang sama. Beberapa istilah pentingnya sering muncul, misalnya mutu atau quality, tingkat pemenuhan terhadap persyaratan pelanggan. Artinya produk tidak harus paling bagus, tapi harus sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. Selanjutnya produk dan layanan atau products and service, mencakup barang jasa atau kombinasi keduanya. Selanjutnya pelanggan atau customer, bisa berarti pembeli langsung, pengguna akhir, bahkan masyarakat umum jika organisasi melayani publik. Selanjutnya ketidaksesuaian atau non-conformity, setiap penyimpangan dari standar atau prosedur yang ditetapkan. Terakhir perbaikan atau correction dan tindakan korektif atau corrective action. Dua istilah berbeda. Correction memperbaiki masalah saat ini, sedangkan corrective action mencegah agar masalah yang sama tidak terulang. Contoh nyatanya, dalam sebuah perusahaan makanan ringan ditemukan produk dengan berat isi kurang 5 gram dari standar, itu disebut ketidaksesuaian. Perusahaan kemudian menarik produk tersebut dari pasaran atau correction, sekaligus memperbaiki timbangan mesin pengisi otomatis agar tidak terjadi lagi corrective action. Kalau organisasi tidak punya definisi jelas tentang istilah ini, setiap orang menafsirkan sendiri. Akibatnya koordinasi jadi kacau dan sistem mutu gagal diterapkan. 3 fondasi yang tak terpisahkan. Kalau kita cermati, klausul 1-3 bukan sekedar pengantar, tapi fondasi dari keseluruhan ISO 91. Klausul 1, skop menentukan apa yang dikendalikan. Klausul 2 atau reference memastikan dokumen apa yang dijadikan dasar. Klausul 3, definisi menjelaskan bagaimana kita memahami istilah yang dipakai. Tanpa memahami ketiganya, implementasi ISO 9001 bisa salah arah. Banyak perusahaan gagal bukan karena sistemnya buruk, tapi karena salah menafsirkan dasar-dasarnya. Contoh kasus umum, sebuah perusahaan kecil di bidang jasa kebersihan menerapkan ISO 9001 hanya di kantor pusat, padahal yang berinteraksi langsung dengan pelanggan adalah petugas lapangan. Kesalahan ini terjadi karena ruang lingkup pada klausul 1 tidak didefinisikan dengan benar. Akibatnya hasil audit tidak mencerminkan kualitas sebenarnya di lapangan. Dari situ kita belajar pemahaman terhadap 3 klausul awal. Ini menentukan kesuksesan implementasi ISO secara keseluruhan. 3 klausul pertama ISO 9001 dari 2015 bisa disimpulkan dengan satu kata, yaitu kesepahaman. Kesepahaman tentang apa yang diatur skop. Kesepahaman tentang rujukan resmi yang digunakan reference, dan kesepahaman tentang arti setiap istilah atau definisi. Ketika kesepahaman ini terbentuk, organisasi akan bekerja dengan arah yang sama, bahasa yang sama, dan tujuan yang jelas. Karena mutu bukan hanya soal hasil yang baik, tapi tentang memastikan semua orang dalam organisasi memahami makna baik dengan cara yang sama. ISO dimulai dari mengenal diri. Sebelum organisasi bicara tentang mutu, audit, atau sertifikasi, hal pertama yang harus dilakukan adalah memahami siapa mereka, bagaimana kondisi lingkungannya, dan siapa yang mereka layani. Itulah yang dibahas dalam klausul 4, konteks organisasi. Bayangkan sebuah kapal besar yang hendak berlayar, kalau kapten tidak tahu dari mana ia berangkat, di mana ia berada, dan kemana tujuannya, maka kapal itu pasti tersesat meskipun mesinnya sangat canggih. Begitu pula dengan organisasi, tanpa pemahaman konteks, sistem mutu hanya akan berjalan di atas kertas. Klausul 4, konteks organisasi. Klausul ini meminta organisasi untuk memahami lingkungan, internal dan eksternal, yang dapat mempengaruhi keberhasilan sistem manajemen mutu. Ada 4 langkah besar dalam klausul ini. Yang pertama, memahami organisasi dan konteksnya. Langkah pertama adalah mengenali faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap mutu. Faktor internal bisa berupa budaya kerja, struktur organisasi, kemampuan SDM, atau teknologi yang digunakan. Sedangkan faktor eksternal bisa berupa kebijakan pemerintah, tren pasar, dan perkembangan teknologi, hingga isu sosial dan lingkungan. Contoh nyata, perusahaan minyak sawit harus memperhatikan isu lingkungan, seperti deforestasi dan emisi karbon, sementara perusahaan makanan harus memperhatikan tren konsumen terhadap produk sehat dan organik.
Dengan memahami faktor-faktor ini, perusahaan bisa menyesuaikan strategi mutu agar tetap relevan dan kompetitif. Kemudian memahami kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan. Dalam ISO, pelanggan bukan satu-satunya pihak penting atau stakeholder lain seperti pemasok, karyawan, masyarakat sekitar, hingga pemerintah. Klausul ini meminta organisasi untuk mendengarkan suara semua pihak yang berkepentingan. Contoh, pemerintah menginginkan perusahaan mematuhi peraturan keselamatan kerja. Masyarakat sekitar menginginkan aktivitas industri tidak mencemar lingkungan. Pemasok ingin ada kejelasan pembayaran dan kerjasama jangka panjang. Karyawan ingin sistem kerja yang adil dan peluang pengembangan diri. Ketika organisasi memahami dan menyeimbangkan semua kepentingan itu, sistem mutu akan berjalan dengan damai dan berkelanjutan. Yang ketiga, menentukan ruang lingkup sistem manajemen mutu. Setelah memahami lingkungan dan pihak terkait, organisasi harus menentukan sejauh mana sistem mutu diterapkan. Apakah hanya di satu divisi, apakah mencakup seluruh cabang, apakah hanya untuk produksi atau juga layanan purna jual. Contohnya, sebuah perusahaan logistik mungkin hanya menerapkan ISO 9001 di unit transportasi, tetapi belum di gudang. Itu sah-sah saja, selama ruang lingkupnya dijelaskan dengan jelas di dokumen sistem. Ruang lingkup inilah yang nanti akan menjadi dasar bagi auditor saat menilai sistem perusahaan. Membangun sistem manajemen mutu yang relevan. Langkah terakhir dalam klausul 4 adalah membangun sistem mutu yang sesuai dengan konteks organisasi. Tidak ada satu sistem yang cocok untuk semua. ISO 9001 bersifat fleksibel. Perusahaan rintisan, startup, mungkin hanya butuh sistem sederhana berbasis digital. Sementara perusahaan besar memerlukan struktur dokumentasi yang kompleks. Contoh, sebuah coffee shop lokal di Bandung menerapkan ISO 9001 dengan sistem sederhana. Mereka membuat checklist kebersihan harian, panduan pelayanan pelanggan, dan prosedur pengolahan bahan baku. Meskipun kecil, mereka tetap memenuhi prinsip sistem mutu internasional. Jadi konteks bukan alasan untuk meniru sistem orang lain, tapi untuk membangun sistem yang paling cocok dengan realitas kita sendiri. Selanjutnya klausul 5 yaitu kepemimpinan atau leadership. Setelah organisasi tahu siapa dirinya, langkah berikutnya adalah memastikan siapa yang memimpin arah mutu. Klausul ini menegaskan bahwa kepemimpinan puncak atau top management memiliki tanggung jawab langsung atas keberhasilan sistem manajemen mutu. Bukan hanya sebagai penandatanganan dokumen, tapi sebagai penggerak utama budaya kualitas. Pemimpin tidak boleh hanya memerintahkan, tapi harus terlibat secara aktif. Mereka harus menunjukkan komitmen dengan cara menetapkan visi dan arah mutu, memberikan sumber daya yang cukup, mengkomunikasikan penting mutu ke seluruh karyawan, dan menjadi contoh dalam tindakan. Contoh, direktur sebuah perusahaan farmasi di Jakarta rutin turun ke laboratorium untuk melihat prosedur pengujian produk. Ia tidak hanya duduk di ruang rapat, tapi berbicara langsung dengan staf produksi. Ketika karyawan melihat pemimpinnya peduli pada kualitas, mereka pun ikut termotivasi. Kepemimpinan yang kuat bukan tentang jabatan tinggi, tapi tentang memberi arah dan keteladanan. Selanjutnya, kebijakan mutu adalah Kebijakan mutu adalah pernyataan resmi dari manajemen puncak tentang komitmen mereka terhadap kualitas kebijakan ini. Harus jelas, dapat dipahami semua orang, dan dijadikan pedoman dalam setiap keputusan bisnis. Contoh, isi kebijakan mutu. Perusahaan kami berkomitmen untuk menyediakan produk yang aman, berkualitas tinggi, dan selalu memenuhi harapan pelanggan melalui perbaikan berkelanjutan. Kebijakan ini biasanya ditempel di area kerja, dipublikasikan di website, dan dikomunikasikan saat pelatihan karyawan. Namun kebijakan bukan hanya hiasan di dinding, harus benar-benar dihidupi dalam tindakan. Selanjutnya, menetapkan peran tanggung jawab dan wewenang. Setiap karyawan perlu tahu apa tugasnya, apa wewenangnya, bagaimana tanggung jawabnya terhadap mutu. Tanpa kejelasan ini, sistem akan kacau. Banyak masalah mutu sebenarnya terjadi bukan karena orang tidak mau bekerja, tapi karena mereka tidak tahu apa yang diharapkan dari mereka. Contoh, dalam sebuah perusahaan makanan terjadi masalah karena produk rusak saat distribusi. Setelah ditelusuri, ternyata tidak jelas siapa yang bertanggung jawab memeriksa suhu kendaraan pendingin. Setelah sistem ISO diterapkan, dibuat prosedur yang menetapkan tanggung jawab itu dengan tegas dan masalah selesai. ISO mendorong organisasi memiliki struktur tanggung jawab yang jelas sehingga setiap orang tahu perannya dalam menjaga kualitas. Kepemimpinan dalam budaya mutu. Lebih dari sekedar tugas administratif, pemimpin harus menjadi agen perubahan budaya.
Mereka harus menumbuhkan rasa bangga dan tanggung jawab di hati karyawan. Kasus nyatanya itu di PT Astra International, program Quality Control Circle atau QCC dijalankan untuk mendorong karyawan di semua level berpartisipasi dalam perbaikan mutu. Pimpinan mendukung penuh, memberikan penghargaan kepada tim terbaik dan hasilnya. Ribuan ide inovatif lahir dari lapangan setiap tahun. Inilah bentuk nyata kepemimpinan ISO, bukan mengontrol dengan ketakutan, tetapi menginspirasi dengan kepercayaan. Jika klausul 4 mengajarkan kenali dirimu dan lingkunganmu, maka klausul 5 menegaskan pimpinlah dengan teladan dan komitmen. Keduanya membentuk fondasi sistem mutu yang kokoh. Organisasi tahu siapa mereka, siapa yang dilayani, dan tantangan apa yang dihadapi. Pemimpinnya tahu bagaimana memberi arah dukungan dan semangat untuk menjaga mutu setiap hari. ISO 9001 bukan hanya tentang sistem yang baik, tapi tentang kepemimpinan sadar akan tanggung jawab terhadap kualitas. Dan dari sinilah perjalanan organisasi sungguhnya dimulai. Dari niat menjadi sistem yang terencana. Setelah organisasi memahami siapa dirinya dan siapa yang memimpinnya, langkah berikutnya adalah menyusun rencana dan menyiapkan sumber daya untuk mewujudkan sistem mutu yang nyata. Kita bisa ibaratkan seperti membangun rumah. Klausul 6 adalah tahap desain dan perencanaan, menggambar peta dan memperhitungkan risiko. Sementara klausul 7 adalah tahap penyediaan sumber daya dan material agar pembangunan berjalan lancar. Tanpa dua tahap ini, sistem ISO hanya akan jadi niat baik tanpa arah. Klausul 6, perencanaan atau planning. Klausul ini menjawab pertanyaan bagaimana organisasi memastikan bahwa sistem mutu akan berjalan sesuai tujuan. Ada 3 inti utama dalam klausul ini. Yang pertama, mengidentifikasi risiko dan peluang. Selanjutnya, menetapkan tujuan mutu dan menyusun rencana tindakan. Yang pertama, mengidentifikasi risiko dan peluang. Dalam dunia bisnis, risiko tidak selalu negatif. Risiko adalah ketidakpastian. Bisa membawa ancaman, tapi juga peluang untuk berkembang. ISO 9001 menuntut organisasi untuk berpikir risk-based thinking. Artinya, setiap proses harus dianalisis. Apa yang bisa salah, apa yang bisa menguntungkan, dan bagaimana cara mengantisipasinya. Contoh nyatanya, sebuah perusahaan pengiriman barang menghadapi risiko keterlambatan akibat cuaca ekstrim. Untuk mengatasinya, mereka membuat rencana cadangan, menyiapkan rute alternatif, dan bekerja sama dengan lebih banyak ekspedisi lokal. Di sisi lain, mereka juga melihat peluang untuk membuka layanan pengirim cepat di musim liburan, sesuatu yang akhirnya meningkatkan pendapatan. Pendekatan ini membuat organisasi lebih siap menghadapi ketidakpastian, bukan sekedar bereaksi setelah masalah muncul. Kemudian menetapkan tujuan mutu. Setiap organisasi harus memiliki tujuan mutu yang terukur. Tujuan ini menjadi kompas arah kerja seluruh tim. ISO meminta agar tujuan mutu konsisten dengan kebijakan mutu, dapat diukur atau quantifiable, realistis dan relevan, dapat dikomunikasikan kepada semua orang di organisasi. Contoh, sebuah pabrik kemasan plastik menetapkan tujuan mutu, yang dimana menurunkan tingkat catat produksi dari 3% menjadi 1% dalam 6 bulan, atau meningkatkan kepuasan pelanggan minimal 85% berdasarkan survei tahunan. Dengan tujuan seperti ini, setiap karyawan punya target yang jelas dan bisa menilai sejauh mana perbaikan telah terjadi. Ketiga, menyusun rencana untuk mencapai tujuan. Tujuan tanpa rencana hanyalah harapan kosong. Itu sebabnya ISO mengharuskan organisasi membuat rencana konkret untuk mencapai target mutu. Rencana meliputi apa yang harus dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, kapan harus dicapai, dan bagaimana hasilnya akan diukur. Contoh sederhananya, jika tujuan mutu adalah meningkatkan ketepatan waktu pengiriman, maka rencananya bisa mencakupi pelatihan supir dan staf logistik, penggunaan sistem pelacakan GPS, pengaturan ulang jadwal distribusi. Dengan perencanaan seperti ini, sistem ISO menjadi hidup dan bisa dipantau secara nyata, bukan hanya dokumen formalitas. Klausul 7, dukungan dan support. Setelah perencanaan selesai, organisasi harus menyediakan segala sumber daya dan dukungan yang dibutuhkan agar sistem mutu berjalan efektif. Klausul 7 mencakup 5 aspek penting. Yang pertama, sumber daya, kompetensi, kesadaran, komunikasi, dan informasi terdokumentasi. Mari kita bahas satu persatu. Sumber daya. Tidak ada sistem yang bisa berjalan tanpa sumber daya. Sumber daya di sini mencakup SDM, tenaga kerja, infrastruktur, lingkungan kerja, dan sumber daya pendukung seperti perangkat teknologi atau peralatan produksi. Contoh, sebuah pabrik makanan ringan tidak bisa menjaga kualitas produknya jika mesinnya sering rusak atau ruang produksinya kotor. Karena itu, mereka perlu memastikan kebersihan ruang produksi.
ketersediaan listrik, dan jadwal perawatan alat dilakukan secara rutin. Dukungan bukan hanya soal uang, tapi tentang bagaimana organisasi memastikan semua faktor pendukung kualitas tetap terjaga. Kedua, kompetensi. Karyawan adalah aset utama dalam sistem mutu. ISO 9001 menekankan bahwa setiap orang yang bekerja dalam organisasi harus berkompeten berdasarkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Contoh, seorang operator mesin yang tidak tahu cara melakukan kalibrasi bisa menyebabkan seluruh batch produk gagal. Untuk mencegah hal itu, organisasi harus menyediakan pelatihan rutin dan mencatat bukti kompetensi setiap karyawan. Banyak perusahaan sukses menjadikan pelatihan bagian dari budaya kerja, bukan hanya kewajiban administratif, tetapi investasi jangka panjang. Yang tiga kesadaran. Kesadaran berbeda dengan kompetensi. Kalau kompetensi adalah kemampuan, kesadaran adalah pemahaman mengapa mutu itu penting. Karyawan perlu tahu bahwa kualitas bukan hanya tugas bagian QC, tapi bagian tanggung jawab semua. Mereka harus sadar dampak pekerjaannya terhadap pelanggan. Contoh, dalam industri penerbangan, salah satu kesalahan kecil dari staf ground handling bisa berdampak besar pada keselamatan penerbangan. Karena itu, semua karyawan, bahkan petugas kebersihan bandara, diberi pelatihan kesadaran mutu agar memahami tanggung jawab terhadap keselamatan dan kepuasan penumpang. Keempat, komunikasi. Tanpa komunikasi yang baik, sistem mutu akan terpecah. ISO harus mengharuskan organisasi menerapkan struktur komunikasi yang efektif, baik internal maupun eksternal. Artinya harus jelas siapa yang menyampaikan informasi, kepada siapa, kapan, dan dengan cara apa. Contoh, perusahaan logistik besar biasanya menggunakan dashboard digital yang menampilkan status pengiriman secara real-time ke semua divisi. Dengan cara ini, informasi tidak hanya cepat, tapi juga transparan. Komunikasi juga penting untuk menjaga semangat karyawan agar mereka tetap termotivasi menjalankan sistem mutu. Selanjutnya, informasi terdokumentasi. Terakhir, ISO menekankan pentingnya pengelolaan dokumen dan catatan. Semua proses, mulai dari kebijakan, prosedur, hingga hasil audit harus terdokumentasi dengan baik. Dokumen berfungsi sebagai bukti bahwa sistem berjalan, sebagai acuan jika terjadi perbaikan, dan sebagai alat pembelajaran bagi karyawan baru. Contoh, di perusahaan farmasi, setiap batch obat memiliki dokumen lengkap dari bahan baku, suhu, penyimpanan, hingga hasil pengujian laboratorium. Jika terjadi keluhan, dokumen inilah yang digunakan untuk melacak akar masalah. Tanpa dokumentasi, sistem mutu akan seperti kapal tanpa peta. Tidak tahu dari mana berangkat dan kemana tujuan perbaikannya. Klausul 6 dan 7 bisa dirangkum dalam satu kalimat sederhana. Perencanaan yang baik harus diikuti dengan dukungan yang nyata. Organisasi yang mampu merencanakan dengan matang tapi tidak menyediakan sumber daya, ibaratkan petani yang menyiapkan bibit unggul tapi lupa menyiramnya. Sebaliknya, organisasi yang punya sumber daya besar tapi tanpa rencana akan kehilangan arah dan memboroskan potensi. Jadi, ISO 9001 mengajarkan keseimbangan. Klausul 6 memastikan arah dan strategi, klausul 7 memastikan tenaga, alat, dan sistem pendukung siap menjalankannya. Dengan keduanya berjalan seimbang, organisasi akan memiliki sistem mutu yang terencana, terorganisir, dan berkelanjutan. Dari rencana ke aksi nyata, setiap sistem manajemen akan sia-sia kalau tidak diterapkan dalam tindakan nyata. Inilah tahap di mana semua rencana, prosedur, dan pelatihan diuji di lapangan. Klausul 8, 9, dan 10 adalah jantung dari sistem ISO 9001. Disinilah organisasi benar-benar membuktikan apakah mereka mampu menjalankan apa yang mereka tulis di dokumen mutu. Kita bisa membaginya menjadi 3 langkah besar. Klausul 8, operasi, bagaimana sistem dijalankan. Klausul 9, evaluasi kinerja, bagaimana hasilnya diukur. Dan klausul 10, peningkatan, bagaimana sistem terus diperbaiki. Klausul 8, operasi atau operation. Klausul ini menjawab pertanyaan bagaimana organisasi mengendalikan semua kegiatan operasional agar hasilnya sesuai dengan standar mutu. ISO 9001 meminta setiap organisasi untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses operasional secara sistematis. Langkah-langkah umumnya meliputi perencanaan operasional, pengendalian mutu, penanganan keluhan pelanggan, dan pengelolaan produk yang tidak sesuai. Yang pertama, perencanaan operasional. Setiap kegiatan harus punya panduan atau prosedur operasi yang jelas. Tanpa itu, hasil kerja akan bergantung pada kebiasaan individu, bukan standar mutu. Contoh nyata, sebuah perusahaan catering yang menerapkan ISO 9001 membuat SOP untuk setiap tahap, cara mencuci bahan baku, waktu penyimpanan makanan, suhu pemasakan, dan cara pengiriman ke pelanggan. Dengan adanya panduan seperti ini, rasa makanan tetap konsisten walau dimasak oleh koki yang berbeda. Itulah kekuatan dari sistem mutu
Tuh, kualitas tidak tergantung pada orang, tapi pada proses. Pengendalian mutu atau quality control ISO 9001 mendorong organisasi melakukan pengawasan ketat terhadap setiap proses, mulai dari bahan baku, peralatan, hingga kemasan botol. Jika ditemukan penyimpangan, produk tidak boleh diedarkan sebelum lolos pemeriksaan ulang. Langkah-langkah seperti ini memastikan hanya produk yang benar-benar sesuai standar yang sampai ke tangan konsumen. Yang ketiga, penanganan keluhan pelanggan, yang dimana tidak ada perusahaan yang sempurna. Selalu ada keluhan, namun dalam ISO 9001, keluhan bukan masalah, melainkan peluang untuk memperbaiki diri. Kasus nyatanya yaitu sebuah perusahaan jasa pengiriman menerima banyak keluhan tentang paket yang datang terlambat. Mereka kemudian menganalisis akar masalahnya. Ternyata bukan di kurir, tapi di sistem sortir kuda yang tidak efisien. Setelah sistem diperbarui, keluhan turun 60% dalam waktu 3 bulan. ISO mengajarkan kita untuk tidak menyembunyikan masalah, tapi menggunakannya sebagai data perbaikan. Yang keempat, pengolahan produk tidak sesuai. Kadang produk atau lain tidak memenuhi standar dan harus ditangani dengan hati-hati. Organisasi wajib memiliki prosedur untuk mengidentifikasi produk yang tidak sesuai, mengisolasinya agar tidak dikirim ke pelanggan, dan menentukan apakah bisa diperbaiki, dibuang, atau diproses ulang. Contoh, sebuah perusahaan obat menemukan satu batch tablet yang warnanya tidak seragam. Alih-alih langsung menjual, mereka menahan batch tersebut, memeriksa penyebabnya, dan memperbaiki proses pencampuran bahan. Inilah yang disebut tindakan korektif operasional. Klausul 9, evaluasi kinerja atau performance evaluation. Kalau klausul 8 adalah tahap pelaksanaan, maka klausul 9 adalah tahap refleksi dan penilaian. Organisasi harus menilai seberapa efektif sistem manajemen mutu mereka berjalan. Ada 4 komponen utama di dalamnya. Pertama, pemantauan dan pengukuran. Yang kedua, kepuasan pelanggan. Yang ketiga, audit internal. Dan yang keempat, tinjauan manajemen. Yang pertama, pemantauan dan pengukuran. Organisasi wajib memantau semua indikator mutu yang relevan. Contohnya, tingkat catat produk, kecepatan pengiriman, atau jumlah keluhan pelanggan. Contoh, sebuah pabrik tekstil memantau defect rate setiap bulan. Jika angka cacat naik 2% menjadi 5%, itu tanda ada masalah dalam proses produksi. Data seperti ini menjadi dasar pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Yang kedua, kepuasan pelanggan. ISO 9001 menuntut organisasi secara berkala mengukur tingkat kepuasan pelanggan, bisa melalui survei, wawancara, media sosial, atau umpan balik langsung. Contoh, restoran cepat saji melakukan survei digital setiap akhir transaksi. Mereka menanyakan bagaimana pengalaman Anda hari ini. Hasil survei ini dikumpulkan dan dianalisis setiap minggu untuk memperbaiki pelayanan. Kepuasan pelanggan adalah cermin dari efektivitas sistem mutu. Kalau pelanggan terus mengeluh, artinya sistem belum bekerja dengan baik. Selanjutnya, audit internal. Audit internal adalah pengecekan dari dalam. Tujuannya bukan mencari kesalahan, tapi memastikan bahwa sistem berjalan sesuai prosedur. Biasanya dilakukan oleh auditor internal yang terlatih. Mereka memeriksa apakah dokumen, catatan, dan proses di lapangan benar-benar sesuai dengan standar ISO. Contoh, di perusahaan otomotif, audit internal dilakukan setiap 3 bulan. Jika ditemukan penyimpangan, hasilnya dicatat dan ditindaklanjuti dengan corrective action plan. Yang keempat, tinjauan manajemen atau manajemen review. Setelah data dikumpulkan dari pengukuran, survei, dan audit, manajemen puncak harus melakukan tinjauan berkala. Di sini, pimpinan menilai apakah tujuan mutu tercapai, apakah sumber daya cukup, dan apa langkah perbaikan yang harus dilakukan. Contoh, direksi sebuah perusahaan logistik melakukan rapat mutu setiap 6 bulan. Mereka meninjau data keterlambatan, keluhan, dan biaya operasional, lalu memutuskan kebijakan baru untuk mempercepat layanan. Tinjauan manajemen memastikan setiap mutu tetap relevan, efektif, dan berkembang. Klausul 10, yaitu peningkatan atau improvement. Klausul terakhir adalah roh dari isi 9001, perbaikan berkelanjutan. Tidak ada sistem yang sempurna, tapi sistem yang baik selalu belajar dari kesalahan dan data. Organisasi harus mengidentifikasi ketidaksesuaian, melakukan tindakan korektif, dan mencari peluang untuk peningkatan. Yang pertama itu mengatasi ketidaksesuaian. Ketika ditemukan masalah, organisasi harus menelusuri akar penyebabnya atau root cause analysis, bukan hanya memperbaiki gejalanya. Contoh, jika produk sering rusak saat pengiriman, jangan langsung menyalahkan kurir. Analisis bisa jadi kemasannya tidak cukup kuat atau suhu kendaraan tidak sesuai. Dengan menemukan akar masalah, solusi akan lebih efektif dan tahan lama.
Tindakan korektif, setelah akar masalah diketahui, tidak dilakukan tindakan korektif agar masalah tidak terulang. Tindakan ini harus terencana, terdokumentasi, dan diverifikasi hasilnya. Contoh nyata, perusahaan susu menemukan adanya kontaminasi mikroba. Mereka tidak hanya membuang produk yang terkontaminasi, tapi juga memperbaiki prosedur pembersihan mesin dan mengganti supplier bahan baku. Hasilnya kualitas meningkat dan risiko serupa tidak muncul lagi. Yang ketiga itu adalah perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Inilah inti dari sebuah sistem ISO, semangat untuk selalu menjadi lebih baik setiap hari. Bukan karena diminta auditor, tapi karena kesadaran organisasi sendiri. Contoh inspiratif, perusahaan otomotif Jepang seperti Toyota dikenal dengan konsep Kaizen, perbaikan kecil yang terus-menerus. Setiap karyawan dari manajer hingga operator didorong untuk menemukan satu hal kecil yang bisa diperbaiki setiap hari. Lama-lama ribuan perbaikan kecil ini menciptakan perubahan besar. Kemudian penutup siklus kehidupan ISO 9001. Klausul 8, 9, 10 adalah bukti bahwa ISO bukan sistem statis, tapi sistem yang hidup. Klausul 8 mengajarkan disiplin, menjalankan proses. Klausul 9 menanamkan kebiasaan, mengevaluasi, mengukur hasil. Klausul 10 menumbuhkan budaya perbaikan tanpa henti. Ketiganya membentuk siklus PDCA, Plan, Do, Check, and Act, yang menjadi dasar semua standar ISO. Karena kualitasnya sejati, bukan hasil kebetulan, tapi hasil dari sistem yang dilaksanakan, dijalankan, dievaluasi, dan terus diperbaiki. Klausul 10, peningkatan atau improvement, berisi komitmen untuk perbaikan berkelanjutan, continuous improvement, mengatasi ketidaksesuaian masalah yang muncul, melakukan tindakan korektif, meningkatkan efektivitas sistem mutu dari waktu ke waktu. Contoh, setelah ada keluar produk bocor, perusahaan memperbaiki metode penyegelan botol dan melakukan pelatihan ulang. Langkah menerapkan ISO 9001 di organisasi atau bisnis. Yang pertama, komitmen manajemen puncak. Seperti dukungan pimpinan sangat penting. Selanjutnya, analisis kesenjangan atau gap analysis. Bandingkan kondisi saat ini dengan persyaratan ISO 9001. Selanjutnya, penyusunan dokumen sistem mutu atau manual mutu prosedur instruksi kerja. Pelatihan karyawan dan implementasi sistem audit internal. Kemudian manajemen review internal oleh lembaga sertifikasi NIST, SGV, TÜV. Manfaat penerapan ISO 9001 bagi perusahaan, proses kerja lebih efisien dan terstandar. Meningkatkan citra dan kepercayaan pasar, mengurangi kesalahan dan pemborosan, dapat menjadi syarat tender atau ekspor. Bagi pelanggan, produk layanan lebih konsisten tentunya. Mutunya, lebih puas terhadap kualitas produk, lebih mudah menyampaikan keluhan dan mendapat tanggapan cepat, produk memenuhi standar internasional. Baik, mungkin cukup mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.